الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات السوريين والمحققين وأولياء الأمة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في كتبنا ومؤلفي كتبنا وخصوصا مصنفا قوله طوليا سحناوي والبنتن من حضرتي سيسن الدين بن علي بن أحمد وإلى جميع مشايخنا ومربينا رواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي وبني رضي الجزولي وشيخنا زين الجزولي وشيخنا عبد الله الجزولي وشيخنا فاطمة الجزولي وشيخنا أبو الجزولي وشيخنا محمود شرف وشيخنا أحمد محمد أشرف دغلا وشيخنا جنيد بن أحمد وشيخنا عبد الله بن بخاري ورسوله والرحمة من سبيلهم اللهم بارك إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Minta satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bitabain. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alam. Amin, berimanlah kamu bi rabbika dengan Tuhan kamu. Memasuki subah atau cabang iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Amin birobbika. Amin, berimanlah kamu birobbika dengan Tuhan kamu wal malaiki dan beberapa malaikat wal kutubi dan beberapa kitab wal anbiya dan beberapa nabi wa biyaumi yafna dan di dalam atau dan dengan harinya rusak apa alam dunia. Zakar menyebutkan siapa Nadim Nadim fi hadzal baiti, di dalam bait ini khamsa suhabin, pada 5 beberapa cabang. Fasuhbatu, maka bermula cabang al-ula yang pertama itu al-imanu, iman bihan Allah Ta'ala, pada sesungguhnya Allah Ta'ala itu wahidun, zat yang satu. Yang pertama adalah beriman bahwa Allah adalah zat yang satu, zat yang esa. La syarikah, tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah. Fardun, yang satu. La mislah, tidak ada serupa itu lahu bagi Allah. Somadun, yang dibutuhkan makhluk. La nida, tidak ada yang menyamai itu tetap lahu bagi Allah. Azaliyun, juga yang azali. Qaimun, juga yang tetap. Abadiyun, juga yang kekal. Daimun, yang selamanya. La awala, tidak ada awal itu tetap diwujudihi, kepada wujudnya Allah. Allah itu ada tanpa permulaan. Adanya ada itu karena adanya tidak ada. Itu bagi makhluk. Tapi bagi Allah adanya tanpa didahului, tidak ada. Wala akhirat, dan tidak akhir itu tetap di abadiyatihi, bagi kekekalan Allah. Allah akhir juga tidak, kekalnya itu tidak ada ujungnya. Qayyumun, juga yang maha menegakkan. La
Bentar, itu tulisannya kan jelas. Apa? Ada ianya nggak di situ? Berarti yufni. Ya. La yufnihi, tidak merusakkan pada Allah apa al-abadu, masa abad atau masa kekal. Kekal itu tidak merusak Allah. Nah, kekal kita itu diiringi dengan pembaruan perubahan. Kalau Allah tidak. Wala yughayyiruhu, dan tidak merubah pada Allah apa al-madu, al-amadu, masa yang panjang, masa yang dipanjangkan. Kalau kita semakin lama ya semakin ada perubahan. Makhluk itu pasti berubah. Allah tidak terpengaruhi oleh waktu, karena waktu ciptaan Allah pencipta. Tempat, waktu ini tidak menguasai Allah, tidak meliputi Allah. Beda dengan kita. Kita itu ada di dalam waktu, ada di dalam tempat. Tidak mungkin kita lepas dari waktu, tidak mungkin kita lepas dari tempat. Jadi kalau tempat dan waktu bagi Allah adalah ciptaan. Bermula Allah itu al-awalu, dan yang pertama, wal akhiru, dan yang akhir, wal zahiru, dan zat yang zahir, wal batinu, dan zat yang batin. Segala bahasa apapun ketika disandarkan pada Allah tidak bisa kita pahami dengan ketika bahasa-bahasa itu disandarkan kepada makhluk. Munazzahun, juga yang dibersihkan anil jismiyati, dari sifat yang berbangsa, yang bergolong jisim, zatiyah. Laisa, tidak ada itu kamisli, seperti Allah, seperti serupa Allah. Apa syai'un, sesuatu, enggak ada sesuatu pun yang bisa kita samakan dengan sedikit pun, walaupun sedikit, dari Allah. Itu syubhah yang pertama, yaitu iman kita kepada Allah, dan merupakan rukun iman dari 6. Ini 77, kembali lagi mengingatkan bahwa 77 cabang ini adalah cabang dari 6 rukun iman. Wasubatu, bermula cabang asaliyatu yang kedua itu iman bil malaikati, dengan para malaikat. Ini ta'afas nun bi'an tusaddiqah. Gambarannya hendaknya membenarkan kamu biwujudihim, dengan adanya malaikat. Wa bi'annahum, dan dengan sesungguhnya malaikat itu ibadun, beberapa hamba mukramuna, yang dimuliakan, yang diagungkan, layak sunnah, yang tidak durhaka siapa ibadah Allah pada Allah, tidak durhaka mendurhakai ma pada sesuatu amarahu, yang memerintahkan siapa Allah pada malaikat, wa yang maluna, dan menjalankan siapa ibadah atau siapa malaikat ma pada sesuatu yu'maruna, yang diperintah siapa malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah menentang, melawan, durhaka terhadap segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka akan selalu menjalankan setiap perintah Allah. Wahu, bermula malaikat itu adsamun, beberapa jisim, latifatun, yang lembut, yang halus, dawatu arwahin, yang memiliki beberapa. Janganlah menjadikan siapa Allah lahu bagi malaikat kuatan pada kekuatan. Mereka adalah jasad yang jisim yang halus, yang memiliki ruh, yang Allah berikan kekuatan alat tasyakkuli, atas berubah bentuk, atas berubah bentuk, biaskali, dengan beberapa bentuk mukhtalifatin, yang berbeda-beda, hasanatin, yang baik, hasanatin, yang baik.
Adapun ada malaikat zabaniyah yang berwujud jelek kepada orang non-muslim, orang kafir, itu lebih karena perilaku daripada orang yang akan ditemuinya tidak layak ditemui dengan rupa yang baik gitu, ya. Di samping memang sebagai hukuman siksaan bagi mereka. Wasubatu bermula cabang asal satu yang ketiga, yaitu al-imanu iman bil kutubi dengan beberapa kitab, bi antusaddiqo gambarannya hendaknya membenarkan kamu bi annama pada sesungguhnya sesuatu anzala yang sudah menurunkan siapa Allah ala anbiya atas para nabinya dengan gimana sih tadi kok hilang, ma'anzalallahu ala anbiya atas para nabinya Allah minal kutubi dari beberapa kitab itu wahyu, ya, membenarkan segala sesuatu yang Allah turunkan kepada nabi berupa kitab itu wahyu minallahi dari Allah. Pertama yang harus kita terima bahwa apapun yang disampaikan oleh para nabi itu berupa kitab sekalipun, ya, kitab yang kita lihat secara zahir itu sesungguhnya bukan buatan daripada nabi, tapi adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Mustamilun yang mengandung, yang mencakup, yang memuat apa wahyu ala ahkami atas beberapa hukumnya Allah, wa akhbari dan beberapa khobar atau cerita dari Allah. Isi daripada kitab di samping hukum juga merupakan cerita-cerita dari Allah. Wasofatu bermula cabang ar-rabi'atu yang keempat itu bi'at-tu'mina gambarannya hendaknya mengimani siapa kamu bi annal anbiya pada sesungguhnya para nabi itu shadiquna orang-orang yang jujur fima di dalam perkara akhbaru yang menceritakan siapa al-anbiya bihi pada menceritakan anillahi ta'ala dari Allah ta'ala wa anna minhum dan sesungguhnya itu sebagian dari anbiya man orang arsalahu yang mengutus siapa Allah pada manilal khalqin kepada makhluk lihidayatihim karena memberi petunjuk pada khalq wa takmili ma'asihim dan menyempurnakan kehidupannya khalq ini. Kemudian membenarkan kita mengimani para nabi. Yang pertama harus kita imani adalah bahwa para nabi itu selalu jujur, selalu benar dalam setiap hal yang beliau ceritakan, sampaikan kepada kita dari Allah Ta'ala. Dan di antara para nabi itu ada para rasul, orang-orang yang diutus oleh Allah kepada makhluk untuk memberi petunjuk kepada kita, menyempurnakan hidup kita, wa ma'adihim dan akhirat kita, yang menyempurnakan akhirat kita. Artinya dalam kita menjalani kehidupan kita ini dalam rangka untuk mendapatkan hari kelak yang lebih baik, yang lebih sempurna. Nikmat, jika itu nikmat, maka nikmat yang sempurna. Jika itu kebahagiaan, kebahagiaan yang sempurna. Jika itu istirahat, istirahat yang sempurna. Kemudian mengutus kepada makhluk untuk sebagai petunjuk dan penyempurna kehidupan dan akhirat makhluk, wa ayyadahum dan menguatkan siapa Allah pada khalq bil mu'jizat dengan beberapa mukjizat, ya, hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi untuk mengalahkan siapapun yang menentang kebenaran apa yang dia sampaikan. Adalah yang menunjukkan. Jadi kalau ada zaman sekarang orang
menggunakan kata mukjizat berarti itu salah kaprah. Kalau saya mengharapkan mukjizat dari siapa? Nabi dengar, ya kan? Nabi nanti keluar Nabi Isa. Kalau udah keluar gak lama lagi kan gitu. Jangan dulu keluar di kita lah. Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Nabi Isa. Ada lagi yang menunjukkan apa mukjizat ala sidqihim atas kebenarannya man arsalahu itu fabalahu, maka menyampaikan siapa man anhu dari Allah Ta'ala risalati pada beberapa risalah Allah wa bayanu dan menjelaskan siapa man bil mukallafin kepada orang-orang mukallaf pada perkara umiru yang diperintahkan siapa man, diperintahkan dibayani dengan menjelaskan man. Udah, cara beriman kepada Nabi, membenarkan setiap apa yang sampai dari Nabi, dan di antara Nabi ada juga para Rasul yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menjalani hidup ini, ya. Wasubatu bermula cabang al-khamisatu yang kelima, itu al-imanu, iman bifana'il alami dengan rusaknya alam. Kemudian kita mengimani bahwa alam yang kita tempati saat ini adalah alam yang akan rusak, ad-dunyawi yang tergolong dunia, al-ulwi yang termasuk yang tergolong tinggi, wasufli dan tergolong rendah. Baik alam yang rendah, alam yang di atas kita, alam yang di bawah kita, mungkin di bawah lagi. Sampai ada yang mengatakan bahwa langit ada 7, bumi juga ada 7. Bahkan di Iblis saya pernah baca itu Rabbil Alamin, alam yang seperti sekarang ini. Bisa nanti dikonfirmasi kepada beliau ini benar apa salah, bahwa Rabbil Alamin ini ada 16.000 apa 16 juta malah yang seperti ini, ya. Ketika itu kita resapi Rabbil Alamin itu artinya ya bagi Allah jangankan 16 juta ya, miliar-miliar alam pun bagi Allah nggak ada masalah. Dan kembalinya kepada kita itu nggak ada apa-apanya, kita itu kecil ya di alam semesta ciptaan Allah ini. Itu yang harus kita pahami, bukan tentang oh pastinya berapa, nanti muncul lagi habis ini pertanyaan itu pastinya berapa, nah, buktinya apa, bukan itu ya, tapi bagaimana kita memiliki perasaan mengagungkan Allah, bahwa bagi Allah apapun nggak ada, apapun sepele, kecil dan seterusnya, termasuk apalagi kita, apa yang kita sombongkan di dunia ini kan itu. Wabil yaumil akhir wa ma'ama beserta perkara istamala yang memuat apa yaum alaihi atas maminal jasad, yang mencakup apa yaum alaihi atas maminal jasad dari pembalasan wal hisabi dan hisab wal mizani dan timbangan amal wasirati dan adanya sirat wal jannati dan adanya surga wal nari dan neraka. Jadi kita harus beriman itu semuanya, bahwa dunia yang kita tempati nanti akan hancur apapun bentuknya, bagaimanapun posisinya. Kemudian akan ada yang namanya pembalasan, hisab, timbangan amal, sirat, surga dan neraka, ya. Faqaulun nazim apa waqaulun? Nggak ada hanya. Faqaulun nazim enak benar. Di sini ada hanya.
Faqaulun nadimi, benar itu cetakannya benar. Faqaulun nadimi, maka bermula ucapan nadim birobbika, amin birobbika. Ya, nyatanya ucapan birobbika bifatil kafi dengan dibaca fathah kafnya ma'ahad bil ha'i dengan dibuang hanya. Waqauluhu bermula ucapannya nazim wal malaiki, nyatanya ucapan wal malaiki. Jadi birobika itu artinya apa? Hah? Ya amin birob apa itu? Birob Bika, maksud bika. Ya, sikip dulu ya. Saya lagi nunggu syarahnya ini. Saya udah ketemu syarahnya, namanya cuma kitabnya susah dicari. Namanya Minhajus Salikin. Ya, Minhajus Salikin itu karangan Syekhul Ahmad Qurtubi. Itu yang semoga segera datang sehingga yang kayak gini nanti bisa kita carikan. Waqaluhu bermula ucapannya nanti wal malaiki, nyatanya wal malaiki dikasih kami dengan dikasih kamnya ma'ahat bil hai beserta dibuang hanya. Tentunya ha itu tamar butuh kalinya. Amin biro Biki wal mala ikati. Ma'afil hai beserta dibuangnya ha. Waqalu bermula ucapannya nanti wa biyaumi yaknal ya, wa biyaumi nyatanya wa biyaumi bilcari dengan dibaca jer yauminya ma'ahad bitanwini beserta dibuang tanwinnya. Wa huwa bermula bilcari ma'ahad bitanwini itu afsahu lebih fasih lidofatiha karena diidofahkannya yaum bil jumlatil fi'liyati kepada jumlah fi'liyah al-mu'robati yang di-i'robi wa biyaumi yafna al-alamu itu fi'il dan fa'il. Wa yajuzu dan boleh apa bina'uha membentuk membinakan memabnikan yaum alal fathi atas fath di mahal jar di dalam kedudukannya jar. Qala nazimu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina. Itu saja dulu kepada beliau, mohon mubayyin hubungan belum enak, mungkin ditambah-tambahkan penjelasannya. Silakan. Allah. Baik, monggo silakan yang mau menambah penjelasan, kita buka bersama sambil sekali lagi kita santai, mumpung ada beliau juga, semoga kita dapat pencerahan yang baru. Kurang lebih dari maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.